Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naning Murtianingsih. Saya dari Prodi Keperawatan dengan nomor UKG 2016 997652228 dengan nomor PPG 2100299104. Di sini saya akan menunjukkan kartu identitas saya sebelum melakukan proses video pembelajaran untuk persiapan uji kinerja PPG angkatan ketiga 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap semangat meskipun dalam kondisi yang sangat panas kali ini. Sebelumnya saya akan melakukan presensi dulu ya. Bagaimana kabar kalian pada siang kali ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan dan tetap diberikan sehat walafiat ya dalam kondisi pandemi seperti ini. Saya akan melakukan presensi sebelum memulai proses pembelajaran. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada. Masuk semua ya. Kemudian saya meminta salah satu siswa silahkan untuk dipimpin berdoa sebelum memulai proses pembelajaran. Persiapan. Mulai. Terima kasih. Semoga harap dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelancaran ya. Sebelumnya saya akan melakukan kontrak pembelajaran, yaitu nanti kita akan belajar tentang tindakan membersihkan gigi dan mulut dalam waktu 3 kali 30 menit ya. Nanti ada kegiatan praktikum ya yang akan dilakukan kalian ketika proses pembelajaran. Saya akan menyampaikan tujuan dari proses pembelajaran ini. Peserta didik bisa mempraktikkan langkah-langkah atau SOP tindakan membersihkan gigi dan mulut dengan teliti dan penuh tanggung jawab ya. Kemudian nanti saya juga akan mengambil nilai ya. Yang pertama adalah nilai pengetahuan yang saya ambil nanti akan dari tanya jawab kalian, kemudian nilai keterampilan ya. Itu dari praktikum, kemudian nilai sikap yaitu proses selama kalian mengikuti proses pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum dimulai tindakan membersihkan mulut dan gigi ini terasa asing buat kalian? Ya. Kira-kira bagaimana? Apa yang terjadi dengan kebersihan mulut dan gigi? Adakah yang mungkin tahu? Tidak ada? Apakah kalian tidak pernah membersihkan gigi dan mulut? Pernah, Bu. Kalau tidak pernah bagaimana ini? Ya. Sekarang kan tidak bau kalau misalnya kita tidak membersihkan gigi dan mulut. Kalau dulu kalau tidak pakai masker mungkin kalau tidak membersihkan gigi dan mulut setelah makan mungkin ada bau ya. Terutama ketika kita memakan makanan yang bisa menimbulkan bau yang menyengat. Nah, itu. Kemudian sangat penting sekali ya proses tindakan membersihkan gigi dan mulut ini harus dilakukan secara rutin karena ini akan mempengaruhi yang pertama tentang infeksi yang akan terjadi pada pencernaan ya, organ pencernaan terutama daerah mulut dan gigi. Misalnya nanti akan terjadi sariawan atau stomatitis, kemudian nanti kalau misalnya kita tidak rutin membersihkan gigi dan mulut itu akan terjadi gigi berlubang, karies ya, mungkin nanti bisa jadi sampai gusi berdarah ya. Atau kalau misalnya sudah sudah banyak yang berlubang harus dicabut giginya, akhirnya bisa digantikan dengan gigi palsu. Ya, itu akibat ketika kita tidak sering melakukan pembersihan gigi dan mulut. Yang kedua, bisa memberikan rasa nyaman. Bayangkan kalau misalnya kalian bangun tidur tidak gosok gigi, terus makan dan minum.
Bernafsu enggak makannya? Tidak ya. Itu juga yang dialami oleh pasien yang ada di rumah sakit ya. Jadi ketika kita bangun tidur kemudian tidak gosok gigi, kita juga aras-arasen ya, malas untuk minum atau makan. Ya. Pasien di rumah sakit juga seperti itu. Makanya kita sangat penting ya menjaga kebersihan mulut dan gigi meskipun pasien itu dalam kondisi di rumah sakit atau pasien dalam kondisi sadar maupun tidak sadar ya. Kemudian yang paling penting adalah ini nanti saya akan menilai tentang praktikum ya. Saya tekankan untuk praktikum karena ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian bisa melakukan praktek langkah-langkah atau SOP tindakan membersihkan mulut dan gigi. Di sini nanti saya akan menampilkan video. Saya minta nanti kalian mengobservasi, menganalisis, kemudian menyusun pertanyaan ya dari video tersebut ya. Kemudian saya minta nanti juga mendiskusikan itu ya. Videonya selama 10 menit silakan diamati dan ditulis dalam lembar kerja peserta didik. Saya putar dulu videonya. Persiapan alat. Untuk alat perlindungan diri: masker, handscoon, apron, alat yang diperlukan: sikat gigi, pasta gigi, gelas yang berisi air, tisu, antiseptik, perlak, handuk, 2 buah bengkok, pipet. Baik, untuk keluarga pasien bisa menunggu di luar sebentar untuk melancarkan tindakan yang akan saya lakukan. Menyiapkan posisi pasien semi fowler. Gimana Pak? Sudah nyaman Pak? Sudah nyaman? Segini sudah Pak? Menutup sampiran. Boleh melakukan dengan hand sanitizer ya. Tidak harus dengan air mengalir. Menggunakan alat proteksi diri. Bisa digantikan dengan jas lab ya. Apron atau jas lab. Apakah fungsinya bisa melindungi bagi kalian supaya tidak terkena kontaminasi cipratan ya ketika melakukan tindakan. Cukup sarung tangan bersih ya, tidak perlu sarung tangan steril. Meletakkan perlak di bawah dagu pasien. Bengkok di dekat kepala pasien dan mendekati daerah mulut. Mulai melakukan tindakan prosedur ya. Jadi step
prakteknya silakan diamati. Menyiapkan sikat gigi dan memberi pasta gigi. Menyikat gigi pasien mulai dari bagian depan, bagian bawah, lalu bagian atas. Bagian depan, tekniknya berbeda dengan bagian samping. Ya. Memberikan air kumur pada pasien sampai bersih. Membuka alat proteksi diri. Perhatikan. Yang seharusnya dilepas dulu apa? Nah, sudah mulai terlihat apa yang nanti bisa dijadikan bahan diskusi untuk kelompok ya. Tidak ada yang senyum-senyum, berarti sudah tahu ini apa yang nanti akan dijadikan bahan diskusi. Nah, itu tadi videonya sudah diputar ya. Jadi silahkan dibentuk kelompok menjadi 2 kelompok untuk mendiskusikan hasil dari yang diamati dalam video tersebut. Mungkin dari sini ya, dibagi 5 ya. Yang dari sini ke sini adalah kelompok 1, yang sini kelompok 2. Silakan boleh diputar kursinya, silakan untuk berdiskusi tentang topik dari yang dibuat dari video tadi. Diskusi dengan menggunakan LKPD yang sudah dibagikan hari kemarin ya. Nanti silakan diisi di situ LKPD, kemudian nanti dibahas dan nanti setelah itu ada satu perwakilan dari beberapa kelompok ini untuk mempraktekkan tindakan yang sesuai dengan SOP. Yuk, agak ini biar bisa berkomunikasi. Siapa yang ditanyakan? Yuk, didiskusikan. Kursi berganti. Apakah yang ditanyakan? Ya, silakan dilanjutkan.
atau pertanyaannya misalnya apa yang terjadi dalam video tersebut. Tapi sudah ada yang beberapa temuan ya. Kemudian misalnya organ pencernaan manakah yang mengalami masalah. Nanti itu bisa dimasukkan di dalam data subjektif maupun data objektif. Kemudian tindakan apa yang harus dilakukan pada masalah membersihkan mulut dan gigi. Nah, itu bisa nanti dijadikan bahan diskusi ya. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Kalau sudah selesai, saya minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk melakukan praktikum ya, praktikum tindakan atau langkah-langkah sesuai dengan SOP, tindakan membersihkan mulut dan gigi. Silahkan dipersiapkan. Di sini sudah saya siapkan ya, tempat tidur, dan kita pakai pantun ya, bukan pakai istilahnya pasien betulan, karena dalam kondisi pandemi kita mengurangi adanya kontak. Jadi kita pakai pantun. Kalian tadi sudah saya tunjukkan untuk yang tindakan yang betul-betul kepada pasien. Silakan siapa kelompok 1, kelompok 2, silakan dipersiapkan. Nanti kalau ada yang praktikum silakan diamati ya, untuk dijadikan diberikan komentar, diberikan masukan. Kalian kan pegang SOP. Ya, nanti mungkin ada beberapa tindakan yang terlewat. Karena kalian di sini belajar, gunakanlah proses ini sebaik mungkin sebelum nanti kalian melakukan tindakan yang betul-betul kepada pasien. Silakan. Silakan semua mengamati. Kalau misalnya kurang jelas boleh berdiri ya, untuk melihat dan mencocokkan dengan SOP yang sudah ada. Kira-kira sesuai atau ada yang kurang ya. Nanti silakan dikomentari atau ditanyakan, nanti bisa didiskusikan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedina Pasya dari kelas 11 keperawatan. Di sini saya akan melakukan praktek menggosok gigi dengan pasien di atas tempat tidur yang bertujuan untuk 1. Mencegah infeksi gusi dan gigi. Yang kedua, mempertahankan kenyamanan rongga mulut. Kesiapan alat: baki, troli, APD yang terdiri dari handscoon, scoret, masker, 1 buah gelas kumut berisi air masak, 2 bengkok, handuk kecil, tisu, sikat gigi, pasta gigi, 1 buah sedotan, hand sanitizer, lembar buku dokumentasi dan alat tulis. Kesiapan pasien. Permisi Ibu, perkenalkan nama saya Fedina Pasya dari kelas 11 keperawatan. Apakah benar ini dengan Ibu Aziza? Kalau boleh tahu berapa umur Ibu? Baik Bu, di sini saya akan melakukan tindakan menggosok gigi Ibu yang bertujuan untuk 1. Mencegah infeksi gusi dan gigi. Yang kedua, mempertahankan kenyamanan rongga mulut Ibu. Di sini saya akan meminta Ibu untuk miring ke sebelah kanan dan saya akan melakukan tindakan selama 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Kesiapan lingkungan. Permisi dari keluarga Ibu Aziza dimohon untuk menunggu di luar dan menyisakan 1 anggota tetap di dalam. Menutup pintu, menutup jendela, memasang skansel, menyalakan lampu jika ruangan gelap. Mendekatkan alat-alat ke dekat pasien. Memakai APD.
misalnya ada yang kurang jelas boleh mendekat ya untuk melihat. Permisi Bu, dimohon untuk miring ke sebelah kanan. Apakah saya bantu atau Ibu sendiri? Saya bantu ya Bu. Silakan, karena panjang ya meskipun ini akan juga dilakukan ketika nanti kalian merawat pasien yang tidak sadar, itu harus tetap melakukan komunikasi sama pasien ya, meskipun nanti pasiennya tidak bisa menjawab ya. Permisi Bu, saya pasang handuk kita terlebih dahulu ya. Permisi Bu, mohon untuk ngomong terlebih dahulu. Permisi Bu, dimohon untuk membuka mulut, saya akan membersihkan gigi Ibu. Ada sini, ya, biar teman-temannya tahu mana yang ada yang dibersihkan karena memang menggunakan pantom ya. Nah itu tekniknya. Yang depan dari atas ke bawah ya, kemudian yang samping terputar ya. Baik Bu, mohon untuk ngomong. Permisi Bu, saya bersihkan daerah matanya terlebih dahulu ya. Baik Bu, tolong silakan sendiri khusus mulai saya bantu. Baik Bu, saya izin untuk melepas APD terlebih dahulu.
Baikku, di sini saya sudah menulis lembar dokumentasi. Di sini saya akan membacakan hasil lembar dokumentasi saya. Nama pasien Nyonya A, umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 pukul 12.50 waktu Indonesia Barat sampai 13.00 waktu Indonesia Barat. Tindakan menggosok gigi. Data subjektif, pasien mengatakan mulutnya terasa bersih, nyaman, dan tidak berbau. Data objektifnya, mulut dan gigi pasien bersih, tidak terdapat sariawan atau stomatitis, gigi pasien tidak ada yang berlubang, tidak ada karies gigi, gusi tidak berdarah. Baikku, di sini saya sudah melakukan semua tindakan. Saya izin untuk meninggalkan ibu. Jika ibu memerlukan perawat, silakan memencet tombol bel di samping tempat tidur ibu, atau menyuruh salah satu anggota keluarga untuk memanggil perawat di ruang perawat. Kesiapan lingkungan: membuka skansel, membuka jendela, membuka pintu, mematikan lampu jika ruangan terang. Permisi, keluarga dari Ibu Aziza dimohon untuk masuk kembali ke dalam ruangan. Silakan diberikan aplaus ya. Sangat baik. Silakan duduk dulu, nanti biar teman-temannya memberikan komentar atas apa yang dilakukan oleh Khadijah. Sudah bagus, sudah hafal, step by stepnya sudah mulai urut ya, sesuai dengan SOP. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok lain atau kelompoknya sendiri. Silakan. Apa fungsi dua bengkok tersebut? Untuk bengkok pertama digunakan untuk tempat kering, yaitu seperti tisu dan handscoon. Untuk yang kedua seperti air bekas kumur atau sikat gigi pasien. Fungsi dari dua bengkok memang ada. Kenapa mau disiapkan dua? Kenapa tidak harus satu? Ternyata yang satu berfungsi untuk istilahnya tempat yang basah ya, ketika pasien kumur-kumur. Kemudian yang kedua digunakan untuk yang kering, yaitu handscoon untuk melepas handscoon, kemudian tisu yang sudah dipakai untuk mengelap dari mulut dan dagu pasien. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Apa fungsi handuk ditaruh di bawah dagu? Apa harus ditaruh di situ? Ya, karena untuk menghindari baju pasien basah karena kumur ataupun sikat gigi. Fungsi handuk salah satunya adalah untuk melindungi ya, supaya karena di situ kan ada kalau kita gosok gigi itu kan ada menggunakan air ya untuk kumur-kumur. Nah itu tidak menutup kemungkinan air itu akan keluar atau menetes ketika kita melakukan tindakan tersebut. Sehingga fungsi dari handuk itu adalah untuk melindungi supaya pakaian pasien itu tidak basah kena air. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Sabu. Ya. Kenapa sih cuci tangannya harus 2 kali? Agar tangan kita bersih dan mencegah infeksi, karena seperti tujuannya adalah untuk mencegah infeksi gusi dan gigi. Jadi terutama kalau yang sekarang ya, karena musim pandemi ini kita melakukan cuci tangannya 2 kali. Kalau ada beberapa perbaikan yang dianjurkan dari pihak klinik ataupun rumah sakit, itu seminimal mungkin kita melakukan tindakan kontaminasi ya. Kalau dulu sebelum ada pandemi kita cuci tangannya cukup sekali. Jadi ketika kita cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian pakai skort, terus kemudian pakai sarung tangan. Tapi kalau yang sekarang cuci tangan dulu, terus mau pakai sarung tangan, cuci tangan lagi. Karena memang kondisi pandemi ya, kemudian kita sudah menggunakan masker ketika sudah masuk di ruangan pasien. Kalau dulu maskernya dipakai ketika mau melakukan tindakan tersebut ya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Silakan terkait dengan SOP, terkait dengan video tadi. Mungkin ada yang perlu dibahas dari video tadi? Dari video yang tadi itu kesalahannya melepas masker dahulu sebelum melepas handscoon. Ada yang bisa memberikan komentar kenapa harus
masker dulu tadi, kalau di video masker dulu yang dilepas baru melepas handscoon. Adakah alasan kenapa itu tidak diperbolehkan? Kira-kira apa? Mungkin ada yang bisa jawab? Handscoon digunakan untuk apa dulu? Masker digunakan untuk apa dulu? Kenapa tidak ini dulu yang dilepas baru maskernya? Kenapa masker dulu baru sarung tangan? Adakah alasan tertentu? Ayo, saya akan memberikan sedikit wacana ya. Kalau misalnya handscoon itu digunakan untuk apa? Tangan kita menggunakan handscoon digunakan untuk apa? Sudah selesai melakukan tindakan kan? Iya. Terus kemudian kalau masker, berarti apa alasannya? Kenapa harus handscoon dulu? Kenapa harus masker dulu? Ya, silakan. Karena handscoon sudah terkontaminasi ketika melakukan tindakan, jadi harus melepas handscoon terlebih dahulu sebelum masker. Nah, itu ya jawabannya ya. Tadi kalau di video tadi ibaratnya kita mengurangi adanya kontaminasi karena tangan yang sudah menggunakan sarung tangan atau handscoon itu sudah melakukan tindakan. Sebaiknya kalau melepas APD, handscoon dulu yang dilepas. Teknik melepas handscoon itu juga dalam posisi terbalik, ya, dalam posisi terbalik karena itu sudah terkontaminasi. Kita tidak tahu pasien kita mempunyai penyakit menular atau tidak, ya. Jadi handscoon dilepas dulu, otomatis tangan kita yang di dalam kan tidak terkontaminasi dengan tindakan tadi. Baru kita melepas masker dan melepas sport. Itu alasannya ya, karena sudah terkontaminasi. Ada lagi mungkin dari video tadi yang perlu didiskusikan? Sudah cukup? Sudah. Baik, kalau sudah cukup, saya minta salah satu ya untuk menyimpulkan hasil proses pembelajaran kali ini. Saya silahkan yang bersedia. Oke, silahkan. Informasi yang saya dapatkan dari pelajaran hari ini adalah dapat mengetahui langkah-langkah gosok gigi atau oral hygiene dengan benar dan tepat. Dan masalah atau kekurangan pada video tadi yaitu tidak ada dokumentasi, tidak ada persiapan lingkungan pada akhir kegiatan, dan salah urutan ketika melepas APD. Dan beberapa masalah yang terjadi ketika pemeriksaan atau melakukan tindakan, yaitu gigi berlubang, karies, gusi berdarah, sariawan. Sudah? Sudah. Terima kasih ya, itu tadi yang sudah disampaikan teman kalian sudah sangat jelas ya. Dari video tadi tidak ada dokumentasi, tidak ada apa istilahnya hasil yang didapatkan. Memang dari video tadi melakukan evaluasi terhadap pasien, tapi evaluasi itu harus didokumentasikan. Kalau tadi teman kalian waktu mempraktekkan itu melakukan tindakan dokumentasi. Tindakan dokumentasi itu harus wajib ya dilakukan tenaga kesehatan melakukan dokumentasi. Karena di situ adalah ada tanggung jawab dan tanggung gugat. Di situ nanti ada tabel, ada nama pasien, nomor register ya, kemudian nomor kamar biasanya, kemudian usia sampai alamat, kemudian ada itemnya nanti itu hari, tanggal, dan jam kalian melakukan tindakan itu. Kemudian tindakan tersebut, kemudian data subjektif, apa seperti yang dijelaskan teman kalian tadi ya, Dinda. Kemudian data objektif, kemudian nama yang melakukan tindakan, kemudian tanda tangan. Jadi misalnya ada malpraktek, kalau saya bilang malpraktek ini ada sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh asisten perawat atau perawat yang melakukan tindakan, itu bisa dilihat siapa yang melakukan tindakan tersebut karena di situ ada dokumentasinya, ada namanya, ada tanda tangannya, dan kapan tindakan itu dilakukan. Ya, terima kasih sudah baik. Silakan diberikan tepuk tangan sebelum kita akhiri proses pembelajaran kali ini. Baik.
Saya akan menjelaskan untuk pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang personal hygiene yang lain ya, yaitu teknik memandikan pasien di atas tempat tidur. Silakan nanti kalian bisa mempelajari materi itu yang akan saya bagikan setelah proses pembelajaran ini. Silakan dipimpin berdoa sebelum diakhiri proses pembelajaran ini. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, doa dulu. Doa selesai. Terima kasih. Proses pembelajaran kali ini bisa saya akhiri. Tetap jaga kesehatan karena kita belum selesai masa pandemi. Saya harapkan kalian tidak melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan adanya penularan ya. Jadi jangan berkerumun, kemudian tetap jaga jarak, cuci tangan, dan tetap selalu menggunakan masker. Saya akhiri proses pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.